Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Sahabat Media. Pada video tutorial sebelumnya, saya sudah membahas secara terpisah beberapa tips dan trik yang mungkin belum diketahui ketika bekerja pada file Word. Nah, dalam video tutorial kali ini, masih tetap membahas seputar tips dan trik pada MS Word. Kali ini saya akan membahas 7 tips yang mungkin juga belum diketahui atau jarang diketahui ketika kita sedang bekerja pada file Word. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai akhir dan jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya, saya di sini sudah siapkan satu contoh dokumen pada file Word. Tips yang pertama adalah cara cepat beralih ke halaman baru. Ketika dokumen yang kita kerjakan berakhir pada pertengahan halaman kerja dan mungkin kita ingin melanjutkan teks pada halaman baru, maka biasa yang kita lakukan adalah dengan menekan enter hingga kursor berada pada halaman baru. Cara cepat yang dapat dilakukan untuk berganti halaman adalah dengan menempatkan kursor pada bagian akhir teks, kemudian pada keyboard tekan tombol Ctrl dan kemudian tekan tombol Enter. Maka kursor akan langsung berada pada halaman baru. Tips yang kedua adalah menyeleksi teks secara vertikal. Umumnya ketika kita menyeleksi teks untuk di copy, maka proses seleksi teks atau blok teks akan terjadi secara horizontal. Nah, seperti yang nampak pada layar. Untuk menyeleksi teks secara vertikal, maka pada keyboard tekan tombol Alt, kemudian kita klik untuk menyeret pilihan teks yang akan di-copy. Seperti yang nampak pada layar, proses blok teks atau seleksi teks terjadi secara vertikal. Kalau kita dalam contoh ini kita hanya ingin mengcopy penomoran dari nomor 1 sampai 8, maka kita tekan tombol Alt, kemudian kita klik dan kita seret dari nomor 1 turun ke bawah hingga nomor 8. Maka yang terpilih hanyalah angka-angka penomoran tersebut. Tips yang ketiga adalah cara cepat memblok kata atau kalimat atau paragraf tanpa harus kita menggeser kursor. Umumnya ketika kita ingin memblok suatu kata atau kalimat, maka kita menggeser kursor sehingga kata atau kalimat tersebut terblok. Ada 3 cara. Yang pertama, jika kita ingin memblok kata, maka kita klik 2 kali pada kata tersebut. Seperti yang saya contohkan. Yang berikutnya, kalau kita ingin memblok kalimat, pada keyboard kita tekan tombol Ctrl, kemudian kita klik pada kalimat yang akan diblok. Maka kalimat akan terblok dari huruf atau kata pertama dan berakhir sampai pada bagian akhir, yaitu titik. Yang berikutnya, jika kita ingin memblok satu paragraf, maka kita klik 3 kali pada paragraf tersebut. Seperti yang saya contohkan pada layar, teman-teman. Tips yang keempat adalah membuat kata atau kalimat dalam dokumen memiliki ukuran yang lebih besar. Yang pertama kita lakukan adalah kita blok dulu kata atau kalimat dalam dokumen tersebut. Dalam contoh ini saya memilih 2 kata ini. Kemudian pada keyboard kita tekan tombol Ctrl, kemudian tekan lagi tombol Shift dan kita tekan tombol lebih besar atau lebih kecil. Nah, dalam contoh yang saya lakukan ini, saya menekan tombol Ctrl, Shift dan tombol
lambang lebih besar. Saya akan mengembalikannya ke ukuran semula, maka caranya sama, kita tekan tombol Ctrl Shift, kemudian tombol atau simbol lebih kecil. Tips yang kelima adalah mengubah huruf atau kata atau kalimat menjadi kecil semua atau berukuran besar semua. Caranya sama, kita blok dulu kata atau kalimat tersebut. Kemudian pada keyboard kita tekan tombol Shift dan kemudian kita tekan tombol F3. Nah, seperti yang teman lihat, kita tekan tombol Shift dan kita tekan tombol F3 sampai kata atau kalimat tersebut berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Pada layar contoh ini tampak yang saya blok huruf atau kata atau kalimatnya berubah menjadi semua menjadi huruf kapital. Kalau kita ingin mengembalikan seperti semula juga, kita tekan tombol Shift kemudian tekan tombol F3. Tips yang keenam adalah memindahkan baris teks di dalam tabel. Umumnya untuk memindahkan satu atau lebih baris dalam tabel ke atas atau ke bawah, maka biasanya kita melakukan dengan metode copy paste atau cut paste pada tabel. Nah, cara cepat dan mudah yang dapat kita lakukan tanpa harus mengubah format pada tabel adalah dengan menggunakan tombol Alt pada keyboard. Pada keyboard kita tekan tombol Alt. Terlebih dahulu kita blok bagian baris yang akan dipindahkan. Saya contohkan dalam tabel ini, saya blok pada baris keempat ini. Kemudian kita tekan tombol Alt, kemudian tekan tombol Shift, dan jika saya ingin memindahkan ke baris bagian bawah, tambahkan terakhir kita tekan tombol panah ke bawah. Seperti yang teman-teman lihat, maka baris akan terpindah ke bawah. Kalau kita ingin memindahkan baris dalam tabel juga ke bagian atas, maka pada keyboard kita tekan tombol Alt, kemudian tombol Shift, dan kemudian kita tekan tombol panah ke atas. Seperti yang contoh pada layar yang teman-teman lihat. Tips yang ketujuh adalah menerjemahkan dokumen. Pada MS Word sudah tersedia fitur yang dapat digunakan secara langsung untuk menerjemahkan sebagian atau keseluruhan dokumen tanpa harus melalui metode copy paste ke translator online. Syarat utama yang harus teman-teman ingat adalah bahwa perangkat komputer atau laptop kita harus dipastikan harus terkoneksi dengan jaringan internet. Untuk menerjemahkan dokumen, misalkan dari bahasa dokumen dengan bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke bahasa Inggris, atau teks, ingin menerjemahkan teks, maka kita blok dulu teks tersebut. Dalam contoh ini saya coba blok paragraf ini. Nah, kemudian pada bagian tab menu kita klik pada tab menu review. Setelah itu kita klik pada bagian translate. Nah, jika kita ingin menerjemahkan keseluruhan dokumen, maka yang kita pilih adalah translate dokumen. Tetapi jika dalam contoh ini yang saya pilih adalah satu paragraf ini, maka kita pilih yang translate selected text. Saya klik di sini. Bagian yang diterjemahkan akan muncul pada bagian kanan layar. Sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman ingin menerjemahkan dokumen, pastikan bahwa perangkat komputer teman-teman sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, setelah muncul di sini kita dapat memilih bahasa. Kalau teksnya awal kita bahasa Indonesia dan kita ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris, kita pilih from Indonesia to English. Nah, seperti yang teman-teman lihat,
maka hasil terjemahannya akan muncul pada kotak bagian bawahnya. Demikianlah 7 tips dan trik ketika kita bekerja pada file Word. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video tutorial ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Salam.